Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan terus bersukacita. Saudaraku, pada kesempatan ini kita bersekutu dengan hati penuh ucapan syukur untuk merenungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Seringkali kita mencari kebahagiaan dalam bentuk barang-barang duniawi. Namun sebenarnya ada satu kado terindah dari surga yang telah diberikan secara cuma-cuma bagi kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan ini biarlah hati kami terbuka untuk dapat memahami betapa besarnya kasih-Mu melalui kado terindah dari surga, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus, tuntunlah pikiran kami agar kami dapat menyadari bahwa anugerah keselamatan Engkau jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Kiranya renungan ini menguatkan iman dan membawa damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia seringkali terasa begitu berat. Masalah datang bertubi-tubi. Kegagalan seringkali menghampiri hidup kita, dan rasa lelah terkadang membawa kita pada suatu titik keputusasaan. Di tengah kegelapan tersebut, kita semua membutuhkan secercah cahaya untuk kita kembali melangkah dengan penuh semangat. Melalui renungan ini kita diajak untuk dapat melihat kembali satu pemberian yang paling berharga yang pernah diterima umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Mengapa Yesus disebut sebagai anugerah terbesar? Jawabannya bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang telah Dia berikan, yaitu harapan, pengampunan, dan juga penyertaan yang sempurna. Yesus hadir bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai bukti nyata bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi badai kehidupan ini. Besar harapan saya agar setiap renungan di dalam channel ini adalah renungan yang dapat memulihkan hati yang terluka dan menguatkan iman yang mulai goyah. Mari kita siapkan hati kita dan temukanlah suatu pengharapan yang baru, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pernahkah Anda menerima sebuah kado yang benar-benar mengubah hidup Anda? Mungkin itu sebuah surat yang mengharukan, atau dukungan finansial di saat Anda sedang kritis secara ekonomi, atau kehadiran seseorang tepat saat Anda sedang merasa sendirian. Kita semua tentu menyukai yang namanya kado. Namun ada satu kado yang melampaui segala jenis pemberian dunia ini, yaitu sebuah kado yang tidak dibungkus dengan kertas warna-warni, melainkan dengan kasih sayang yang sungguh tidak terbatas. Saudaraku,
Kado itu adalah pribadi Yesus Kristus. Berdasarkan ayat yang sangat fenomenal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita renungkan mengapa Yesus adalah anugerah terbesar dan bagaimana kado ini memberikan suatu harapan di tengah keputusasaan yang mungkin sedang dialami oleh beberapa orang. Yang pertama, motivasi pemberian, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dunia seringkali memberi berdasarkan kualitas si penerima. Kita memberi kado kepada mereka yang baik kepada kita, atau mereka yang kita anggap layak untuk menerima kado tersebut. Namun, Allah tidak menunggu dunia ini menjadi baik atau menjadi suci, baru kemudian Allah memberi. Frasa yang berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menunjukkan sebuah inisiatif yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Allah melihat kekacauan hidup umat manusia dunia ini, kegagalan yang kita alami, pemberontakan yang kita lakukan, namun Allah itu tetap memilih untuk mengasihi kita. Yesus adalah bukti nyata bahwa Anda itu dicintai, bukan karena apa yang Anda sudah lakukan, tetapi karena siapa Anda di mata Tuhan. Anda adalah anak-anak yang amat berharga di mata Tuhan. Di tengah keputusasaan, saat Anda merasa tidak berharga atau Anda merasa sedang gagal, ingatlah bahwa Anda adalah alasan mengapa Allah memberikan kado yang terindah dari Tuhan untuk pribadi Anda. Yang kedua, harga sebuah kado. Ini berbicara tentang pengorbanan yang sungguh tidak terhitung. Sebuah kado seringkali dinilai dari harga atau dari usaha dari si pemberi. Allah tidak memberikan sesuatu yang sisa atau yang biasa-biasa saja. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Bayangkan seorang bapa yang merelakan anak yang begitu berharga, miliknya yang paling berharga, untuk menyelamatkan mereka yang sebenarnya tersesat. Yesus meninggalkan kemuliaan surga, mengenakan tubuh manusia yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Yesus bisa merasakan lapar, Yesus bisa merasa haus, Yesus juga merasa dikhianati, dan bahkan akhirnya menderita luar biasa di atas kayu salib. Mengapa Yesus adalah anugerah yang terbesar? Karena Yesus adalah Tuhan yang turun tangan secara langsung, intervensi secara langsung pada hidup manusia di dunia ini. Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dari surga yang jauh di sana. Ia masuk dalam setiap penderitaan manusia. Itu menarik kita untuk dapat keluar dari belenggu dosa, dari penderitaan dosa. Inilah anugerah, inilah grace, yaitu Allah memberikan apa yang sebenarnya sungguh tidak layak untuk kita terima dengan membayar harga yang sesungguhnya tidak sanggup untuk kita membayarnya. Yang ketiga, solusi atas keputusasaan. Ini berbicara dari binasa menjadi hidup. Frasa yang berkata,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keputusasaan seringkali muncul ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, seolah-olah jalan kita sedang buntu, atau ketika kita merasa bahwa hidup kita sedang dalam kehancuran, binasa. Kata binasa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu tidak hanya berbicara tentang kematian fisik, tetapi juga tentang keterpisahan yang kekal dari sumber kehidupan, yaitu Allah kita. Yesus datang sebagai jawaban atas kondisi binasa tersebut. Saat kita merasa hancur karena dosa, Ia membawa pengampunan. Saat kita merasa hancur karena beban hidup, Ia membawa kelegaan. Saat kita merasa hancur karena kesepian, Ia menjanjikan penyertaan. Harapan sejati bukan berarti masalah kita menjadi hilang seketika, tetapi harapan sejati adalah suatu kepastian bahwa ada Tuhan yang memegang kita di tengah badai hidup yang sedang terjadi. Yesus adalah jangkar kekuatan bagi bahtera kita, bagi jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus ada masa depan yang pasti, yaitu hidup kekal bersama Allah Bapa. Dunia ini menawarkan suatu kebahagiaan yang semu, semua sifatnya sementara. Harta itu bisa habis, jabatan itu bisa hilang, dan kesehatan kita bisa pelan-pelan menurun. Namun kado dari surga ini menjanjikan suatu hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan hanya soal nanti kalau mati masuk surga. Bukan itu saudaraku. Hidup kekal itu dimulai sejak saat ini. Sebuah kualitas hidup yang terkoneksi, yang terhubung dengan Allah Bapa kita. Ini adalah hidup yang penuh makna. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Ada kekuatan yang baru setiap hari sehingga kita ini dimampukan menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Ketika Anda saat ini mungkin sedang merasa putus asa dengan keadaan di dunia atau kondisi Anda saat ini, situasi pribadi Anda saat ini, pandanglah pada janji Tuhan ini. Masa depan Anda itu tidak ditentukan oleh seberapa buruk keadaan hari ini, keadaan yang sedang Anda alami, tetapi oleh seberapa besar kedaulatan Tuhan yang telah menjamin hidup Anda di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana cara menerima kado ini? Frasa yang berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Sebuah kado sehebat apapun itu tidak akan berguna jika tidak dibuka dan diterima. Yohanes pasal 3 ayat 16 memberikan kuncinya, yaitu percaya kepadanya. Percaya bukan sekedar tahu secara intelektual bahwa Yesus itu ada. Percaya itu berarti kita berserah sepenuhnya, kita mau mengandalkan sepenuhnya pada Yesus Kristus. Seperti seorang anak yang kemudian anak itu menjatuhkan diri dalam pelukan ayahnya. Karena anak itu berani menjatuhkan diri karena dia yakin bahwa dia akan ditangkap dengan aman, dengan penuh kasih sayang oleh tangan yang penuh kemenangan. Begitulah kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Jika hari ini Anda itu sedang merasa lelah secara batin, Anda kehilangan arah tujuan hidup Anda, atau Anda merasa seolah-olah
kehidupan Anda itu sedang berjalan dalam keruntuhan, ingatlah bahwa kado terindah itu masih tersedia untuk Anda. Anda tidak perlu berjuang sendirian. Kesimpulan, Yesus adalah anugerah terbesar karena melalui Yesus hubungan kita yang rusak dengan Allah akan dipulihkan. Ia adalah cahaya di ujung terowongan yang gelap dan kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Jangan biarkan keputusasaan mengaburkan pandangan Anda dari kasih Allah yang begitu besar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terimalah Yesus setiap hari di dalam hati Anda dan biarkan harapan yang dari Bapa itu mengubah cara pandang hidup Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di tengah dunia yang seringkali terasa begitu menyesakkan dan penuh keputusasaan, Engkau memberikan kado terindah dari surga, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih karena Yesus adalah anugerah terbesar bagi hidup kami. Melalui Dia, ada harapan yang tidak pernah padam, ada pengampunan dosa, dan ada janji hidup kekal yang memberikan kami suatu kekuatan untuk bangkit kembali. Saat kami merasa lemah dan kehilangan arah, ingatkanlah kami bahwa kami begitu berharga di mata Engkau, sehingga Engkau rela mengaruniakan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, agar kami tidak lagi binasa dalam kesedihan, melainkan hidup penuh dengan sukacita di dalam terang kasih Engkau. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati melalui video yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan